Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Pagi ini kita kembali akan repa yang terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Anak Tuhan dimanapun berada, pagi ini yang menjadi renungan pagi bagi kita berbicara tentang di sungai Yordan. Sungai Yordan itu adalah sungai yang sangat baik, indah dan luar biasa. Kemuliaan Tuhan banyak dinyatakan di sungai Yordan. Ketika orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan setelah mereka perjalanan keluar dari Mesir, mereka menyeberang dari sungai ini dengan Taurat Perjanjian ada di dalam sungai, dan sungai itu kering. Kemudian ketika Elia menyeberangi sungai ini, kemuliaan Tuhan juga dinyatakan di sana. Mereka berjalan di tanah yang kering. Kemudian ketika Elia sudah terangkat ke surga dan Elisa berhasil meraih jubah Elia, Elisa menyeberang sungai Yordan dengan menggunakan jubah itu, dan sungai Yordan kering. Ada banyak kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan dalam kesempatan firman Tuhan yang sudah kita baca, di sana pun sesungguhnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lewat tema di sungai Yordan ini, kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama dari pembacaan ini yaitu puncak pelayanan Yohanes Pembaptis. Di sungai Yordan inilah puncak daripada pelayanan Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang dinubuatkan jauh sebelumnya, ratusan tahun. Ratusan tahun sebelum Yohanes Pembaptis dilahirkan, bahkan memulai pelayanan, dia sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Dia disebut sebagai suara-suara yang berseru di padang gurun. Betul, puncak pelayanannya di sana ketika dia mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia menyerukan supaya bertobat, memberi diri dibaptis karena kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian ketika dia dalam proses membaptis orang banyak, Yesus datang. Ketika Yesus datang juga memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Bukan karena pertobatan tentang dosa, tetapi berbicara tentang kehendak Tuhan. Hal itu dapat kita temukan dalam Injil Sinoptik, di mana Yohanes Pembaptis berkata, "Bukan aku yang harus membaptis engkau, aku yang harusnya dibaptis olehmu. Kenapa engkau datang kepadaku?" Namun Yesus menjawab berkata, "Biarlah demikian, sebab memang demikianlah yang dikehendaki oleh Allah." Kemudian Yohanes membaptis Yesus. Ini menjadi puncak, sebab setelah Yohanes membaptis Yesus, murid-murid Yohanes pun akhirnya banyak pergi meninggalkan dia dan mengikut Yesus. Bahkan orang banyak yang ingin melihat Yohanes, penampilan Yohanes, hadirnya Yohanes Pembaptis, juga akhirnya beralih perhatian, akhirnya mengikut Yesus, bahkan memberi perhatian kepada Yesus. Maka nanti kita akan tahu setelah kejadian ini, cerita tentang Yohanes Pembaptis ini, bahwa dia ditangkap di penjara dan akhirnya dipenggal kepalanya. Anak Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sungai Yordan bukan saja sebagai puncak pelayanan Yohanes Pembaptis, tetapi di sungai Yordan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kalau kita baca dalam ayat 9 itu jelas.
ternyata Yesus yang dibaptis oleh Yohanes itu adalah Allah yang jadi manusia. Allah dan manusia. Dia adalah Allah yang mengambil wujud manusia, yang datang menjadi manusia, yang sekarang dibaptis oleh manusia, yaitu Yohanes Pembaptis. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah Mesias yang dijanjikan. Mesias yang dijanjikan, yang dinantikan oleh generasi ke generasi. Termasuk Adam sendiri juga sedang menantikan Mesias ini. Sebab ketika Allah menyampaikan kepada Adam bahwa nanti akan ada keturunan perempuan yang akan menginjak kepala daripada keturunan si ular. Ini berbicara tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis adalah Yesus anak Allah. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, jelas dikatakan Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 dan selanjutnya. Yohanes berkata bahwa dia ini adalah anak Allah. Aku sudah diberitahu bahwa kepada siapa nanti roh Tuhan turun kepada dia seperti burung merpati, dialah. Jadi Yesus yang dibaptis Yohanes Pembaptis, dia adalah Allah yang juga manusia. Di Sungai Yordanlah kejadian itu terjadi. Yang ketiga, di Sungai Yordan Allah Tritunggal menyatakan diri. Selama ini Allah Tritunggal ini menjadi perdebatan yang begitu alot, yang tidak ada penyelesaiannya. Selalu menjadi perdebatan yang sepertinya tidak akan berakhir. Namun di Sungai Yordan Allah menjawab itu semuanya dengan tuntas. Di Sungai Yordan ini Allah Tritunggal menyatakan dirinya. Itu tadi ayat 10 sampai dengan 11. Di mana Allah Anak dinyatakan sebagai Yesus sendiri yang dibaptis. Karena dia adalah Allah yang datang jadi manusia, yang kita rayakan kelahirannya di momen Natal. Kemudian Allah Roh Kudus itu digambarkan seperti burung merpati yang hinggap kepada Yesus. Jadi dikatakan bahwa langit terkoyak, kemudian turunlah Roh Kudus seperti burung merpati dan itu hinggap kepada Yesus. Itu adalah Allah Roh Kudus. Kemudian Allah Tritunggal menyatakan diri sebagai Allah Bapa yang memperdengarkan suaranya. Setelah Roh Kudus seperti burung merpati hinggap kepada Yesus, kemudian terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anakku, kepadanyalah aku berkenan." Di Sungai Yordanlah ini terjadi. Sungai Yordan menjadi tempat Allah memproklamasikan ketritunggalannya. Sungai Yordan tempat Allah menjawab semua kebingungan, ketidaktahuan, pencarian yang tidak berakhir, bahkan perdebatan yang tidak berujung yang sampai hari ini masih terjadi. Di Sungai Yordan Allah menjawab semua itu. Anak Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa Sungai Yordan menjadi tempat puncak pelayanan Yohanes Pembaptis. Sungai Yordan menjadi tempat Yesus dibaptis. Sungai Yordan menjadi tempat Allah Tritunggal menyatakan dirinya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, kalau kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.